ternyata manusia ini kalau nggak ada masalah juga stres. Oh gitu Ini ya? aku udah buktiin sendiri nih. Ah. Kalau banyak masalah stres, tapi kalau nggak ada masalah stres Stres juga. juga ya? Oh. Kayak hidupnya jadi rutinitas. Oh. Ke kantor, pulang, masak, nge-gym, main Mobile Legend, gitu setiap hari. Bisa gila juga kalau gitu terus kok. Akhirnya aku mikir kayak, aku mimpinya gede. Aku kayaknya pengen dipakai Tuhan untuk lebih lagi. Tapi kalau aku gini-gini aja, ya gini-gini aja aku di sini, nggak bisa berkembang. Mau nggak mau kan harus keluar dari zona nyaman. Aku pengen pulang Indonesia, bangun sesuatu untuk Indonesia. At least bisa bantu Indonesia walaupun sedikit banget ya. Tapi at least aku pengen dikenang oleh orang-orang ketika pun aku udah nggak ada di dalam dunia ini. Orang tetap tahu bahwa Samuel Chris pernah memberikan dampak walaupun sedikit buat Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi ke Gilgal Podcast bersama dan aku Revi. Dan hari ini kita mau ngobrol lagi sama narasumber kita mau belajar sama-sama. Maka itu hari ini kita sama-sama fokus dan kita sama-sama enjoy hari ini. Kita akan dengar banyak kesaksian dan cerita dari narasumber kita, Samuel Chris. Halo Sam. Hai Ko. Nah Sam kan kuliahnya di Amerika ya. Aku juga waktu itu di Amerika. Tapi mungkin kan pasti ada pengalaman-pengalaman yang beda ya. Iya. Nah kalau Sam itu di Amerika bagian mana sih dulu Sam? Aku di Seattle, Washington State. Kenapa pilih Ujung Seattle? atas. Kalau tanya kenapa? Karena omku. Jadi kokonya mamaku itu kuliah juga di Amerika dan sekarang tinggal di sana, menetap di sana, udah warga negara sana juga. Nikah sama orang sana lah ya. Jadi ya waktu itu simple sih karena ada yang jagain, ada keluarga di Seattle. Kalau di kota lain kan harus dari nol banget kan. Iya. Jadi pilihnya Seattle udah gitu. Jadi pilihnya Seattle. Tapi ada teman atau nggak ada teman? Nggak ada. teman. Bener-bener aku kesana sendirian. Karena gini, kalau kita ngomongnya dari Jakarta atau Surabaya, pasti banyak orang yang ke Amerika. Tapi kalau kita bilang Makassar, karena aku kan dari Makassar kan, itu dikit sih. Kayak kalau ada pun kayak di angkatanku paling kayak cuman 5 orang, 6 orang, itu pun nggak ke Amerika. Mungkin kalau ke Amerika ke LA mungkin. Iya. Atau kebanyakan mereka ke China, ke mana-mana lah, Aussie gitu kan. Iya. Jadi jarang. Nah pas itu pas aku ke Amerika itu ya itu. Aku bahkan sempet diremehin sama omku sendiri. Kenapa? Karena aku SMA bukan anak yang kayak pinter, bukan anak yang kayak pengen belajar. Iya. Yang bandel juga lah intinya kan. Jadi omku sampai bilang, Sam ini kalau misalnya di Amerika kita tes 3 bulan dan ternyata dia gak mampu untuk mengikuti, mending tarik balik ke Indonesia aja. Jadi aku dikasih waktu 3 bulan untuk membuktikan waktu itu. Terus setelah itu juga waktu tes, kan kesana kan butuh tes TOEFL gitu-gitu kan. Itu sebenarnya gak lolos juga nilaiku. Jadi bahkan begitu sampai di Amerika harus tes di tempatnya untuk tahu aku masuk ke kelas Inggris yang level mana. Saking memang udah gak lulus standar perkuliahan. Nah jadi waktu itu, ini aku lanjut gak apa-apa ya. Waktu itu aku ditaruh di dalam level bahasa Inggris 4 level di bawah kelas Inggris college. Standarnya 4 kelas. Nah per kelas ini butuh 3 bulan untuk dilewati. Berarti aku kurang lebih ketinggalan setahun. Yang dimana aku berarti harus 3 tahun di college kan. Penuh perjuangan tuh ya. Harusnya. Tapi tiba-tiba mujizat pertama aku alami. Gimana tuh? Pada saat itu aku join kelas bahasa Inggris ini yang tadi 4 level di bawah. Kemudian ada namanya round table test. Ini kayak tes dimana bahasa Inggris untuk yang proof bahwa kamu layak gak untuk langsung lompatin 3 kelas ini dan masuk ke standar kelas Inggris yang college punya gitu kan. Nah di tes itu dari 50 anak cuma 8 yang terpilih. Jadi kurang dari 20% chance-nya. Dikit banget yang akan terpilih gitu kan. Dan momen itu aku menurutku Inggrisku gak bisa improve secepat itu karena cuma baru 2 bulan di Amerika. Dan aku punya banyak teman-teman yang lebih hebat-hebat di kelas itu juga. Ada dari Prancis, dari mana, dan kita ikut tes itu. Shockingly, ternyata aku salah satu yang keterima dari 8 itu. Dan pas saat dibacakan kan, misalnya nih, Joy juga waktu itu ikut sama aku di bawah itu kan, dibacakan, Joy, kamu ini lolos ke yang berikutnya, ke yang lompat kelas itu kan, karena kamu tuh a good writer lah, apalah dan sebagainya. Tahu gak dosennya kenapa naikin aku ke kelas itu? Jawabannya karena, Sam, kamu orangnya hard work banget katanya. Itu kan menurutku hal yang kayak nonsense gitu loh. Kayak dipilih karena hard work kenapa gitu hard work gitu kan yang dipilih. Sedangkan ini gak main-main loh, lompatnya setahun loh. Gitu kan. Gimana kalau setelah aku lompat ternyata udah gak hard work. Tapi Tuhan bisa pakai cara-cara yang kayak gitu-gitu tuh. Nah terus ada satu ketika lagi di mana ada sebuah apa ya namanya, kayak kalau di Indonesia itu namanya OSIS lah ya, kayak orang-orang yang membina anak baru, dijelaskan ini gedung ini gunanya apa dan sebagainya kan. Aku waktu itu masih 2 bulan di Seattle itu, ya kan. Dan kemudian aku daftar untuk menjadi salah satu yang OSIS lah untuk next quarternya gitu kan. Karena bagus banget buat portofolio.
Dia pokoknya dari ratusan yang daftar cuma terima 12 orang. Heeh. Dan 12 orang ini satu mewakili satu negara. Oke. Jadi susah banget. Heeh. Nah, jadi kalau kita nggak coba dari quarter awal, mau coba di quarter terakhir, kalau Ah. gagal di quarter akhir, udah nggak akan mungkin dapat opportunity ini, nggak bisa kita taruh di portofolio kita, anggapannya kayak Ya. gitu. Secara logika nih aku pengen nanya sama Ko Revi. Ya. Kalau Koko yang jadi interviewernya, Mm-mm. Koko bakal terima orang yang maksudnya udah setahun dulu kah, udah mengetahui dulu dan udah pinter Inggrisnya, atau ada chance untuk anak bocah yang baru join 2 bulan dia akan jadi pemandu next ke quarternya. Ya, yang udah punya pengalaman lah Udah pasti pengalaman lah. kan? Ya. Nah, tapi waktu itu anehnya adalah ketika udah keluar pengumumannya, aku satu-satunya orang Indonesia yang keterima yang akan menjadi pemandu itu. Ya. Bahkan saking barunya aku, begitu aku mandu nih, ada sekitar 13-20 orang Indonesia pada saat itu. Ya. Dia tanya, ini gedung apa ya kok? Aku bilang nanti aja lah pas kamu masuk baru kamu cari gitu tahu ya? gedung apa. Aku juga gak tahu Nggak nih tahu gedung juga ya. apa. Iya. Saking parahnya gitu. Iya, kan. iya. Tapi karena aku penasaran, aku kayak kok bisa ya aku keterima ya. Joy waktu mau mendaftar itu dia butuh 3 kali interview baru keterima. Which is dia udah setahun dulu di tempat itu. Itu normalnya memang seperti itu kan. Nah setelah itu aku mikir kayak kenapa ya aku tanya orang interviewnya kan. Kenapa kamu waktu itu terima aku? Pada saat aku di interview pun aku ditanya A, aku jawab B. Sampai orangnya stopin aku waktu menjawab. Gitu. Bukan itu yang aku tanya. Gitu ya? Saking separah itu aku. Iya. Udah salah, udah gak mungkin, tapi bisa Tuhan pakai gitu kan. Terus jawabannya apa? Jawabannya gini. Karena selama aku interview orang, kurang lebih udah 5 tahun, per batch 4 kali, berarti udah ribuan orang aku interview. Kamu satu-satunya orang yang paling cerewet yang pernah aku interview. Gitu ya? Gak make sense lagi jawabannya untuk dipilih gitu. Cerewet. Tapi dipilih lagi. Nah itu 2 mujizat awal banget. Yang aku tahu bahwa wah ini kalau bukan karena Tuhan aku gak bisa. Iya. Nah itu yang tuntunan Tuhan itu. Sampai akhirnya singkat cerita, aku lulus dari Amerika itu kan 2 tahun yang lalu kan. Itu pun sebelum aku lulus, itu kayak banyak banget orang yang gak percaya kalau aku bisa cum laude gitu loh. Soalnya aku kan 3,8 nilainya di situ. Dan ini pas saat aku transfer dari college ke university, itu juga gak main-main gitu loh. Ini yang aku mau daftar tuh University of Washington, UW. Itu peringkat 15 di dunia sekarang kalau gak salah. Itu ada minimal nilainya, misalnya TOEFL minimal 92. Nah TOEFLku waktu itu 83. Gak cukup ya? Gak cukup, tapi bukan berarti aku males. Aku tes yang kedua lagi dong dengan iman, percaya. Naik puji Tuhan ke 84. Cuma naik 1. Ya, lumayan. Tetap gak lulus. Iya. Tetap gak lulus. Ya mau coba yang ketiga kayaknya otakku gak nyampe deh. Jadi ya udahlah, akhirnya kita coba daftar dan mujizat terjadi lagi. Aku satu-satunya yang keterima gitu kan. Jadi kayak banyak mujizat sampai ini udah mau kerja nih kok. Iya. Nah ini pas mau kerja ini banyak kisah yang aneh di sini. Begitu aku lulus cum laude, dengan pertolongan Tuhan gitu kan. Oh ya, sebelum aku kerja, kau harus tahu dulu bahwa masuk ke UW itu susah banget. Keluar dari UW lebih susah lagi. Maksudnya gimana tuh keluarnya? Lulusnya lebih susah lagi. Oh iya. Sampai aku kadang nyesel, kenapa ya aku milih sekolah ini ya. Iya. Saking aku di perpustakaan sampai jam 3 subuh. Saking susah tes. Saking susahnya dan karena aku bener-bener sendiri orang Indonesia. Dulu kan di college enak. Ya, ada Joy, ada teman, siapa, belajar bareng gitu kan. Bisa saling mengajar. Sendiri banget. Siapa kita mengandalkan selain diri kita sendiri. Ya. Aku nangis, aku telepon orang tua, aku gak mampu nih di kampus ini kan. PR-nya berat banget, tugasnya gila banget. Sampai jam 3 subuh kok. Nah terus tahu aku saking di titik udah mau nyerah. Padahal baru 2 bulan masuk UW udah nyerah ya. Baru masuk udah nyerah. Tiba-tiba di momen paling kelam itu besok exam dan ini penting banget. Kalau aku nggak lulus, aku mau belajar nggak masuk di otak, nggak tahu gimana. Aku nangis, aku telepon mamaku, aku doa. Tiba-tiba di grup kelas ada orang yang nulis gini. Hai guys, aku udah booking ruangan, let's say kita bilang 308 di library ya. Aku bakal standby dari jam 12 subuh sampai jam 5 subuh di sana. Aku mikir orang gila macam apa yang subuh-subuh ya. Subuh-subuh tiba-tiba ngechat. Aku pengen ngajar. Dalam hati pasti dibayar nih asisten dosen nih. Pasti kan logikanya gitu kan. Karena aku udah desperate mau gak mau aku ke sekolah ke perpustakaan itu aku buka pintunya. Aku kaget banget. Gak ada yang datang. Cuma kamu doang. Cuma aku doang. Oke. Ya iya sih, siapa ya juga orang mana yang mau datang subuh-subuh gitu. Datang ke situ aku tanya, "Oh, kamu asisten dosen ya?" "Enggak." "Lah, terus kenapa kamu gini?" "Ya enggak apa-apa, aku cuma pengen ngajar doang." Aku ingat banget, dia namanya namanya siapa ya? Kok aku lupa ya? Dia pokoknya orang Thailand lah. Orang Thailand, dia di situ akhirnya diajar aku kok. Besok singkat cerita ya, besok aku lulus dengan baik dan sepanjang quarter itu 3 bulan, aku benar-benar diajarin sama dia PR-nya ini. Akhirnya aku lulus dengan baik. Pas lulus itu kok, aku kan pengen membalas kebaikan dia kan. Pengen belikan dia gift, traktir makan lah at least. Aku cari lagi dia, gak ketemu satu sekolah.
aku sampai ke bagian administrasi, saking aku mau ketemu dia, aku tanya, yang atas nama orang ini ada nggak ya? Dia bilang, oh kebetulan orang ini quarter terakhirnya tuh udah yang kemarin, dia sekarang pindah sekolah ke Boston. Oh, udah. Terus aku shock banget kayak, kok bisa ya? Kebetulan kah ini? Next quarternya kok. Hal yang sama terjadi lagi, susah lagi nih, aku gak bisa mencerna lagi di kepala aku seperti apa. Tuhan bisa kirim lagi orang Korea lagi di quarter itu doang untuk tuntun aku sampai lulus dengan nilai bagus. Di quarter depannya orang ini hilang lagi, diganti lagi sama orang dari mana lagi, orang Jepang, orang bule. Sampai aku 2 tahun lulus cum laude, setiap quarter ada satu orang yang Tuhan taruh untuk menuntun aku sampai lulus. Wow. Makanya sekarang kalau ditanya aku, Sam kamu jurusan apa? IT, lulus cum laude? Iya aku cum laude. Bisa coding gak? Enggak. Oh gak bisa. Gak bisa, bahkan sekarang kerjaanku sama sekali gak ada hubungan sama coding. Kok bisa cum laude? Ya gak tahu aku bilang. Iya, menarik. Jadi bahkan dari aku masuk susah, itu karena Tuhan Yesus, keluar pun karena Tuhan Yesus. Oh, bisa gitu ya? Bisa gitu. Sampai aku pas di acara kelulusan pakai tali yang untuk cum laude tuh orang pinjam dari mana? Enak aja pinjam, ini punya aku. Gak ada yang percaya, saking semua orang di Udap itu 3,3, 3,4 itu udah bagus banget. Iya. Aku 3,8 waktu itu. Wow, luar biasa. Itu yang terjadi. Nah, ini masuk ke kerja sekarang kan. Pas mau ke kerja nih kok. Ini zaman dimana orang pada dipecat semua. Masa-masa Covid kan. Dipecatin semua, di PHK dan lain sebagainya. Nah, aku itu kalau gak dapat kerja selama 3 bulan di Amerika, pulang, ya kan? Kalau gak pulang, udah jadi imigran gelap di sana. Jadi mau gak mau harus pulang. Wah, waktu itu panik banget. Aku mendaftar 200 perusahaan. Apa namanya lagi kalau bukan kerja keras kan? Tetap kita doa. Tapi kalau gak ada kerja keras sama aja bohong. 200 perusahaan kok. Yang balas cuma 10. Yang masuk proses interview cuma 4 apa 5 gitu kalau gak salah kan. Pertama, ini aku udah keterima nih di Texas sebagai sales. Dan waktu itu waktuku nggak banyak lagi, tinggal 1 bulan. Kalau aku tolak ini, berarti harus tunggu 1 bulan lagi untuk keterima. Itu pun belum tentu keterima. Sampai aku udah kayak mau pindah dari Seattle, mau pindah ke Texas untuk bener-bener dapat kerja ini biar aku stay. Tapi kok nggak damai sejahtera ya. Waktu aku doa, aku tanya teman-teman yang lain, banyak bilang, wah janganlah itu kerjanya sales gini. Lebih banyak yang menolak daripada yang pergi. Sampai akhirnya tanpa tahu bahwa fix dapat kerja di 1 bulan itu, aku lepaskan itu pekerjaan dan tetap berharap bahwa Tuhan akan menyediakan pekerjaan yang lebih baik dari itu. Akhirnya tinggal 2 bulan lagi aku harus pulang ke Indonesia, keterima lagi. Ada yang jadi administrasi di rumah sakit lah, ada yang disuruh jagain toko aksesoris cewek, sampai akhirnya yang paling terakhir ini yang aku kerja di sini yang namanya Green Source. Ini adalah toko baju, aparel yang dimana pada saat itu gajinya paling tinggi yang ditawarkan di sini dan pekerjaannya juga paling cocok sama aku, digital marketing pada saat itu. Dan ini yang aku ambil akhirnya tanpa tahu apa yang terjadi di dalam setelah itu. Nah ini pun tepat pada waktunya, gitu kan, bukan yang mepet banget tapi tepat lah, pokoknya nggak terlambat. Ya secara manusia juga deg-degan. Gimana nih kalau nggak terima gini-gini kan? Wah, waktu itu juga sempet down, sempet stres, tapi akhirnya keterima Green Source. Kok tahu apa yang terjadi? Setelah aku masuk Green Source dan aku ceritain apa yang aku kerjakan di dalam Green Source, semua temanku di komunitas Indonesia bilang bahwa kayaknya orang Indonesia yang di Amerika ini, semua Indo, belum pernah mendapatkan pekerjaan seperti kamu. Dan ini rare banget. Aku masuk ke dalam sebuah departemen yang namanya digital marketing tadi itu, yang belum ada orang di dalamnya. Jadi aku masuk langsung jadi manajer. Karena aku satu-satunya juga di dalam sih. Jadi posisiku langsung tinggi, gajinya langsung gede. Untuk fresh graduate itu bener-bener oke gajinya gitu kan. Dan ternyata kerjaanku cuma 2 jam sehari. Karena mereka belum ada tolak ukurnya kan. Jadi begitu aku bisa kerjain cepat, misalnya Excel aku pakai rumus apa-apa. Gak ada tugas baru lagi gitu. Gak ada tugas baru lagi, 2 jam sehari. Kerjanya hybrid. 2 hari ke kantor, 3 hari di rumah. Berarti kalau tambah Sabtu Minggu 5 hari rumah. Enak juga ya. 2 hari ke kantor. 2 hari kantor pun masuk, gak ada sidik jari, gak ada absen, gak ada apa. Bebas mau datang jam berapa. Yang penting kelar. Aku datang jam, ya teman-temanku datang jam 9 pulang jam 5. 9 to 5 biasa. Aku datang dari jam 10 udah kelar jam 1. Lunch. Setelah itu aku bebas ngapain, bikin konten lah, aku nonton bola lah. Waktu itu masih World Cup lagi, aku nonton bola lah, aku nonton apa. Bebas aku mau ngapain waktu itu kan. Itu yang faktanya, temen bilang udah enak banget ya kayak gitu ya. Gaji tinggi, bonus per tahun kalau target tercapai 20% dari gaji. Itu gede banget loh, 20% dari gaji di Amerika itu ya. Ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dana pensiun, lengkap semua gitu kan. Terus dapat bos yang baik banget. Kebetulan pas aku masuk, bosnya diganti, CEO-nya diganti. Jadi CEO muda. Di masa-masa break, misalnya lunch, bayangkan kok. Siapa di Indonesia yang kalau lunch main pingpong sama bosnya? Aku main pingpong lawan bosku sendiri. Bener kalau aku di ulang tahun aku dirayakan segitunya. Dan setiap bulan mereka ada kayak outing
outing kayak makan di restoran mewah sebulan sekali. Hmm. Kalau enggak kita bareng-bareng ke sebuah pulau, main games bareng, hadiahnya per orang 5 juta lagi kalau menang. Oh, enak juga ya. Mantap banget kok. Semua fasilitas ada, gym ada, apapun ada semuanya. Gede banget kantornya. Satu orang satu office sendiri. Iya. Bayangan kok. Belum sampai sana kok. Sabar dulu. Oh, sabar ya. Pas bulan 12. Aku dibiayain ke Hawaii liburan, dibayarin full satu company. Tiket boleh first class, hotel bintang 5. Restoran di booking sama mereka satu hall restoran itu di booking buat kita semua makan-makan sepuasnya. Dikasih uang jajan 15 juta per orang untuk jajan apa gitu kan. Plus boleh bawa satu orang tambahan dan dibiayai full juga. Mau company big tech pun gak mungkin bisa sampai segininya gitu. Dan aku ceritain ini ke teman-teman, bilang gila banget ya companymu ya. Kok bisa ya sampai segitu ya? Aku bilang aku gak tahu. Aku bilang balik lagi, kalau bukan Tuhan yang menuntun dan masuk ke itu, aku bisa keterima di situ, gak mungkin aku bisa di situ. Hampir ke Texas ya. Hampir aku ke Texas. Kerja dari jam 9 sampai jam 9 lagi aku. Hampir aja. Nah, itu yang terjadi sih kok sebenarnya. Wow. Gitu. Jadi benar-benar tuntunan Tuhan tuh luar biasa banget ya. Benar. Kayak Tuhan kirim orang-orang yang tepat, tempat kerja aja tepat, semuanya tuh benar-benar kayak Tuhan tuntun. Tapi mungkin di tengah masa penungguannya deg-degan. Tapi kalau kita percaya dan lakuin yang terbaik, sebenarnya everything's lebih baik dari yang kita duga ya sebenarnya ya. Betul. Nah, itu balik lagi tuh Sam. Kan tadi udah enak tuh. Tapi ambil langkah iman. Balik ke Indonesia. Karena gini, waktu itu aku 2 tahun kerja. Itu gak ada masalah sama sekali kan. Ternyata manusia ini kalau gak ada masalah juga stres. Oh gitu ya. Ini aku udah buktiin sendiri nih. Kalau banyak masalah stres, tapi kalau gak ada masalah stres juga ya. Kenapa gak ada masalah ya? Oh gitu ya. Jadi cari masalah. Kayak hidupnya jadi rutinitas. Ke kantor, pulang, masak, nge-gym, main Mobile Legend gitu setiap hari. Sampai Mobile Legend ku tinggi banget ranknya lah. Saking gak ada masalah. Suka-suka kita nonton Netflix, hari Minggu ke gereja, rutinitas. Bisa gila juga kalau gitu terus kok. Akhirnya aku mikir kayak, aku mimpinya gede. Aku kayaknya pengen dipakai Tuhan untuk lebih lagi. Tapi kalau aku gini-gini aja, ya gini-gini aja aku di sini, gak bisa berkembang. Mau gak mau kan harus keluar dari zona nyaman. Aku pengen pulang Indonesia, bangun sesuatu untuk Indonesia. At least bisa bantu Indonesia walaupun sedikit banget ya. Tapi at least aku pengen dikenang oleh orang-orang ketika pun aku udah gak ada di dalam dunia ini. Orang tetap tahu bahwa Samuel Chris pernah memberikan dampak walaupun sedikit buat Indonesia gitu kan. Ya udah akhirnya aku bilang, karena aku tahu incomeku masih ada waktu itu, aku hitung kan. Tetap dengan planning yang matang ya, bukan tiba-tiba kayak nol banget. Lepas itu kan juga namanya nggak wise. Kita kan tetap harus bijak. Kayaknya 50 juta cukup deh untuk hidup at least. Kalaupun segini-gini aja kayaknya masih bisa hidup. Ngambil langkah itu bukan langkah yang mudah. Aku nangis-nangis juga pas saat mau tinggalin US, balik ke Indonesia. Ya udah. Begitu balik gak sesuai harapan juga, pikirnya kan langsung ketemu bisnis. Ternyata enggak, pengangguran juga dulu, stres juga tuh waktu itu mikir, aduh kayaknya aku salah deh, harusnya aku di Amerika aja deh, kayak lebih tinggi gajiku. Tapi ternyata Tuhan bisa bukakan ada rencana ya. Hikmat-hikmat dan lewat orang-orang tertentu yang kita temuin pada saat itu memberikan banyak insight yang bahkan gak pernah terpikirkan oleh pikiranku. Terciptalah Influencer. Wow. Gitu. Tiba-tiba kepikir juga kan, Sam tadi kan cerita tuh sepanjang di Amerika kan banyak pertolongan Tuhan ya, beriman sama Tuhan, ikutin tuntunan Tuhan. Tiba-tiba keinget juga kan banyak kan anak muda kalau misalnya ke Amerika nih justru malah ikut pergaulan buruk, malah makin hancur lah ya anggapnya kerohanian, kehidupannya. Kan aku juga pengalaman kan pernah kesana juga kuliah 4 tahun. Banyak kan mayoritas kan ke pergaulan yang salah gitu. Tapi kalau Sam kan justru kerja keras segala macam dan andalin Tuhan itu apa yang bisa bikin Sam komunitas. Komunitas. Aku pertama kali ke Seattle langsung cari komunitas gereja. CG, Cell Group. Menurutku kalau kita salah bergaul ya itu hasilnya. Dan itu juga doanya mamaku ternyata cuma 2 sebelum aku berangkat ke Amerika. Pertama, saya bisa dapatkan komunitas gereja dan gereja yang tepat untuk dia bisa bertumbuh. Yang kedua, Tuhan tolong titipkan 1 orang aja buat Sam yang bisa temenin terus Sam setiap hari, yang baik, yang bisa saling diasah, saling menarik satu sama lain. Dan bener-bener aku ditaruh seseorang yang namanya Joy. Dia sampai sekarang berteman sama aku udah 7 tahun. Kita udah kayak saudara sendiri, kita bangun bisnis bareng sekarang. Dari awalnya tuh bener-bener aku gak ada temen. Nyampe mau daftar kelas kan di lab komputer, dia di seberang sini si Joy ini. Gak kenal, akhirnya dia ngomong Indo sama teman samping, baru kita kenalan dari situ. Itu awalnya. Dan secara ya mungkin orang bilang kebetulan, dia juga jurusannya IT, aku IT, jadi pas. Jadi begitu pertama kali kita ketemu langsung kita samain kelasnya, kita dari situ deket, kita akhirnya lulus bareng-bareng terus semua sampai sekarang. Iya benar sih, makanya komunitas sama temen yang membangun ya. Benar. Dua hal tersebut ya. Benar. Ya kayaknya kalau misalnya anak muda mau keluar negeri, mungkin ada yang papa mama juga yang nonton video ini ya. Mungkin kalau misalnya mau
kuliahin anak keluar kota atau keluar negeri itu penting ya. Komunitas ya. Bener sih. Kalau misalnya di komunitas dulu pas di sana juga berarti Sam aktif pelayanan juga di Betul. sana. Sempat jadi worship leader juga di Amerika. Oh, suka pelayanan juga ya Sam? Iya. Aku sebelum berangkat ke Amerika memang udah Oh, pelayanan. suka pelayanan juga Ya ya? udah pelayanan. Iya. Makanya sampai sekarang aku juga pengen pelayanan. Cuman sekarang kan jadwalku lebih padat, lebih nggak bisa fleksibel itu. dulu. Iya. Ya kan tiba-tiba hari Minggu aku kemana. Jadi kalau aku komitmen gitu kan, aku pengen jadi WL nih, udah dijadwalin dan aku nggak tahu banyak urgent-urgentnya loh. Tiba-tiba Sabtu ada jadwal. Besok tiba-tiba cari pengganti. Yang repot gerejanya gitu kan. Jadi aku sekarang lebih yang kayak yang mau undang aku untuk kesaksian, aku lebih bisa ngaturnya lebih enak kalau itu kan. Iya, benar-benar. Jadi kesaksian makanya apa yang kita udah terima dari Tuhan, kita kasih tahu ke orang supaya orang juga bisa diberkati ya. Benar-benar. Dan ya pelayanan itu kan bukan hanya sekedar kita di atas mimbar. Iya. Di belakang kan juga bisa. Benar, kita support dalam misalnya finansial mungkin, atau kita mungkin apa ya, lebih ke arah yang support di belakangnya yang gak usah kelihatan. Juga bisa kan. Benar-benar, kita bisa jadi blessing tuh banyak cara ya, melalui banyak aspek konten ya. seperti ini juga udah jadi blessing buat orang. Benar. Podcast, konten-konten di sosmed ya. Betul. Bisa jadi berkat ya. Betul. Oke. Nah sebelum kita akhiri sesi kali ini, boleh gak kita minta satu pesan terakhir dari Sam sebelum kita tutup sesi kali ini? Kalau dari aku, kita tetapnya membahas tentang pergaulan atau teman aja ya. Kita tuh bisa dilihat dari 5 orang terdekat kita. Karena kalau habit 5 orang terdekat kita itu adalah pekerja keras, otomatis kita akan ngikut seperti itu. Kalau mereka adalah seseorang yang misalnya merokok, pasti kita juga suatu saat akan kena juga gitu loh. Jadi penting banget dalam memilih pergaulan. Jangan sampai kita salah bergaul. Kita harus tahu orang-orang yang punya value siapa, dan harus benar-benar kita juga bisa mempengaruhi mereka gitu loh. Jadi bukan cuman kayak kita menerima terus, tapi kita juga bisa give. Karena yang aku lihat di era sekarang adalah orang cuma mikirin apa yang kamu bisa kasih aku, apa yang bisa kasih ke aku. Nah itu juga kan akhirnya orang jadi nggak mau berteman sama kita gitu loh. Ini aku ngomongin dari pengalaman pribadi sih, kayak gak banyak orang yang bisa berteman tulus dengan kita. Banyak yang kayak cuman ada maunya, ada ininya. Nah kalau bisa kita harus ketika berteman dengan orang, kita memang tulus dan bukan karena ada apanya dengan orang ini makanya kita mau berteman gitu loh. Kita boleh berteman sama semua orang. Ya intinya kita harus menerapkan sebuah konsep Alkitab, itu kita harus menjadi garam dimanapun kita berada, menjadi terang di dalam kegelapan dunia ini. Itu aja sih. Yes, amin. Bener banget ya teman-teman. Maka itu penting untuk punya yang namanya pergaulan dan teman-teman yang tepat. Kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang tentunya dalam Tuhan yang bisa membangun kita semua bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Dan kuncinya adalah iman. Seperti tadi kita udah denger ya pengalaman Sam, banyak tantangan yang dialami, tapi ketika berjalan bersama Tuhan, ternyata Tuhan bisa kirim orang-orang yang tepat dan juga pakai cara-cara yang gak pernah kita kepikiran, tapi endingnya kita bisa memiliki masa depan yang jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangin. Maka itu ingat, miliki komunitas yang baik dan terus beriman kepada Tuhan. Nah, jangan lupa juga untuk saksikan video-video kita yang berikutnya, karena Gilgal Podcast tentunya akan ada sesi-sesi yang selanjutnya yang akan sangat memberkati kita. Maka itu jangan lupa langsung aja subscribe, klik tombol loncengnya juga supaya nanti teman-teman gak kelewatan konten-konten baru dari kita yang pastinya bisa menginspirasi. Oke, itu aja untuk kali ini. See you and God bless you always.